Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Embalong, para guru serta staf tata usaha SMA Negeri 1 Embalong. Yang kami hormati kakak-kakak OSIS SMA Negeri 1 Embalong dan yang kami banggakan teman-teman MPLS seluruh SMP yang sedang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan saya Helka Agustin selaku ketua dari kelompok 6 yaitu kelompok Kue Putu dan kakak pendamping Kak Sumiati. Alasan kami mengambil Kue Putu sebagai nama kelompok masyarakat disebabkan Kue Putu juga melambangkan keharmonisan dan jiwa manusia pada Kue Putu dengan harapan adaptif dan memiliki karakteristik kebajikan. Kue putu adalah kudapan tradisional Indonesia berbahan dasar tepung beras yang diisi gula merah dan dibalut parutan kelapa. Adonan ini dikukus dalam tabung bambu dan disajikan hangat. The most distinctive feature of kue putu is not its shape, but rather the shrill whistle-like sound it makes while cooking. This sound is produced naturally by the pressure of hot steam from the steamer forcing its wide through a small hole in the bamboo mold. So, what is the function of the sound? Yeah, it's like the walking advertisement or a signal surveillance. So, the tunnel doesn't have to go around shouting. Jajak putu berkembang dari masakan tradisional masuk dinasti Ming di Tiongkok. Nama aslinya Kiao Miong, Kiao Long, Misale, Kiao Qianrou, Kiao Long, atau jajak beras dikukus bertekstur lemah. Pada resep aslinya, citakan gula yang laudah digunakan, misalnya isi kacang hijau yang ditumbuk ceroh. Pada abad ke-14 hingga 16, para imigran Tiongkok membawa resep ini ke Nusantara. Namun, karena kacang hijau sangat sulit didapatkan saat itu dibandingkan gula aren atau gula Jawa, masyarakat lokal memodifikasi isiannya dengan menggunakan gula merah. Kemudian, daun pandan atau suji ditambahkan untuk memberikan warna hijau dan aroma wangi, serta parutan kelapa untuk penyeimbangan rasa. Awal untuk pembuatan kue putu adalah mengukus tepung beras bersama daun pandan selama 20 menit. Kedua yaitu proses mencampur dan mengayak tepung. Setelah tepung akan dingin, masukkan air hangat yang sudah diberi warna. Sekarang masuk ke tahap 4 yaitu menyiapkan adonan dalam masakan. Nah, mulainya berlaku diberi gula merah yang sudah diberikannya, baru disebut lagi dengan belum. Kita akan baru berdiri di atas blok pedang yang waktunya menggunakan. Kita hanya perlu menunggu 5 jam. Saat panas pendorong serasa bergerak keunggulan dalam dalamnya akan langsung sempurna. Di momen inilah tekanan uap yang keluar dari lubang kecil akan menghasilkan jaring yang sangat ikonik itu seperti Sampai di langkah yang paling menyenangkan, yaitu langkah penyajian begitu mantap. Kue putu langsung didorong keluar dari bambu. Selagi menyempul panas di sirilah fungsi kelapa parut. Jadi kelapa muda yang sudah dipakai. Kue putu yang hangat dan manis sangat cocok dipadukan dengan parutan kelapa muda yang gurih. Jadi bikin lagi deh. Ngomong-ngomong, apa sih manfaat kue putu? Dari segi kesehatan, penggunaan daun suci sebagai pewarna alami dan gula aren sebagai pemanis ternyata terbukti jauh lebih sehat daripada jajanan modern yang menggunakan bahan kimia buatan. Banyak bukan? Keinget banget dulu masa kecilku tuh sering banget jajan kue yang satu ini. Tapi sekarang tuh udah jarang banget yang lewat depan rumah gitu loh guys. Jadi hari ini aku mau bikin sendiri aja. Pertama-tama aku bakalan kukus tepung beras barengan sama daun pandan. Nah lanjut aku bakalan siapin air pasta pandannya. Ini aku aduk hingga rata dan tepung yang tadi udah mateng dan ini udah agak dingin ya. Aku campurkan sejumput garam dan aku tambahkan dengan air pasta pandan tadi.
Nah, nanti teksturnya tuh bakalan agak kering kayak gini loh guys. Lanjut, supaya teksturnya tuh halus, aku bakalan ayak. Nah, ini siap untuk dicetak. Untuk cetakannya supaya lebih mirip sama yang di abang-abang itu, aku pakai daun pisang yang aku bentuk seperti pipa kayak gini ya. Nah, ini tinggal kita isikan aja dengan adonan yang udah dibikin tadi. Bagian tengahnya aku isi pakai gula jawa yang udah dipotong kecil-kecil ya. Ini tinggal kita kukus aja selama kurang lebih 10 menit ya. Nah, ini tuh biasanya kalau di abang-abang tuh suaranya tuh ngiung-ngiung gitu nggak sih guys? Nah, oke, ini dia putunya udah jadi dan bagian dalamnya tuh super lumer kayak gini. Ini tuh enak banget, pokoknya kalian wajib cobain ya. Selamat mencoba. Mau tahu tidak 3 tips and trik untuk membuat kue putu yang lezat? Sini biar kita kasih tahu. Pertama, seperti yang telah dijelaskan oleh Tania tadi, jangan sekali-kali menekat pada saat dimasukkan ke dalam cetakan. Nanti kue putunya jadi bantet dan keras. Jangan anggap remeh tahap pengukusan tepung kering ini ya, karena ini adalah kunci Jadi, agar kue kawan-kawan, putu tidak mengeluarkan bau aneh akibat dari tepung yang mentah dan berbau kue apek. putu ini ada beberapa hal. Macam cara buat kue putu, kunci utama keberhasilan proses kue putu, ciri khas, bahkan asal mula. Sampai juga kita di penghujung pembahasan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan. Saya selaku Ketua Kelompok 6 ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perhatiannya dan memohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekeliruan pada video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.